Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semua, tahukah Anda kisah tentang Mbah Jum? Ya, Mbah Jum, begitulah beliau dipanggil. Menukil dari kisah yang ditulis oleh Irene Rajiman yang bertemu dengan Mbah Jum yang terjadi sekitar tahun 2008 silam saat ia dan suaminya berlibur ke Yogyakarta. Mbah Jum sendiri merupakan seorang nenek tua yang mengalami tunanetra dan berprofesi sebagai pedagang tempe. Setiap pagi, Mbah Jum selalu dibonceng oleh cucunya untuk berjualan ke pasar. Menurut sang penulis, Mbah Jum memiliki kebiasaan yang berbeda dengan pedagang lainnya di pasar itu. Sambil menunggu para pembeli datang, di saat pedagang lain sibuk menghitung uang dan mengerumpi dengan sesama pedagang, Mbah Jum selalu bersenandung sholawat, ujar si penulis. Sang penulis berbincang dengan cucu Mbah Jum dan mendapati fakta bahwa Mbah Jum setiap hari hanya berjualan selama 2 jam. Ia pulang lebih awal daripada pedagang lainnya. Tidak sampai 2 jam dagangan tempe Mbah Jum sudah habis ludes. Mbah Jum selalu pulang paling awal dibanding pedagang lainnya. Lebih lanjut lagi, sang penulis menjelaskan, jika sebelum pulang Mbah Jum selalu meminta cucunya untuk menghitung uang hasil dagangan. Jika pendapatannya lebih dari Rp50.000, maka Mbah Jum akan meminta cucunya untuk memasukkan uang lebihan tersebut ke dalam kotak masjid. Menurut sang cucu, Mbah Jum setiap harinya membuat tempe dengan modal Rp20.000 dengan jumlah tempe yang selalu sama, sehingga penghasilan Mbah Jum paling banyak harusnya Rp50.000. Jika lebih, maka Mbah Jum menganggap itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dikembalikan lagi ke masjid. Saat ditanya kenapa penghasilan Mbah Jum bisa berbeda-beda jika jumlah tempe yang dibawa selalu sama, sang cucu menjelaskan jika hal itu terjadi karena banyak pembeli yang memberi lebihan uang kepada Mbah Jum. Karena Simbah tidak bisa melihat, Simbah selalu bilang, ambil sendiri kembaliannya. Tapi mereka para pembeli itu selalu bilang, uangnya pas Simbah, gak ada kembalian. Padahal banyak dari mereka yang membeli tempe 5.000, memberi uang 20.000. Ada yang membeli tempe 10.000, memberi uang 50.000. Dan mereka semua selalu bilang uangnya pas, tidak ada kembalian. Jelas cucunya Mbah Jum. Mbah Jum rupanya bukan hanya seorang penjual tempe. Di kampungnya, ia juga sering menjadi tukang pijat bayi dan anak-anak. Selain itu, Mbah Jum juga kerap membantu memulihkan kesehatan orang dewasa yang terkena kesleo, memar, patah tulang, dan lain-lain. Menariknya, Mbah Jum tidak pernah mengantongi penghasilannya karena 100% pendapatannya akan diberikan ke kotak amal. Alasannya pun sangat mengejutkan, yakni Mbah Jum merasa jika sebenarnya ia tak bisa memijat dan jika pasien datang kepadanya lalu sembuh, maka itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, bayaran tersebut lebih tepat diberikan kepada Allah. Nenek yang tinggal bersama 1 cucu kandung dan 4 cucu angkat dari anak-anak yatim piatu ini rupanya telah mengalami tunanetra sejak lahir. Kendati demikian, Mbah Jum hafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Mbah Jum berkata dalam bahasa Jawa yang artinya, saya ini orang kampung, tidak bisa melihat apapun dari bayi. Alhamdulillah, kehendak Gusti Allah, saya diberi keberkahan, bisa hafal Al-Quran. Gusti Allah itu benar-benar adil sama saya. Mbah Jum memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Meskipun beliau tunanetra, namun hatinya begitu tulus ikhlas untuk bersedekah hanya karena Allah, dan beliau juga hafal Al-Quran. Insya Allah, kelak Mbah Jum akan masuk surga ke tingkatan yang tidak dilampaui tingkatannya oleh siapapun. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Jarak antara setiap tingkat dengan yang lain adalah perjalanan 100 tahun. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada penghafal Al-Quran jika dia telah memasuki surga, baca dan naiklah.
Kemudian dia membaca dan naik bersama setiap satu ayat satu tingkatan sampai dia membaca ayat terakhir yang dia hafal. Ini berarti jumlah tingkatan surga sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, sesungguhnya jumlah tingkatan surga adalah sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Maka seorang penghafal Al-Quran yang memasuki surga tidak dilampaui tingkatannya oleh siapapun. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk tingkatan-tingkatan tertinggi dalam surga dilihat oleh penduduk surga yang lebih rendah dari mereka, layaknya kalian melihat bintang yang terbit di ufuk langit. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk penghuni surga dalam tingkatan tertinggi dan mendapat kenikmatan di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk surga benar-benar melihat penghuni kamar-kamar yang berada di atas mereka, seperti kalian melihat-lihat bintang yang bercahaya di ufuk timur atau barat. Karena jauhnya jarak antara mereka, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu adalah tempat-tempat para nabi yang tidak bisa diraih oleh selain mereka? Beliau menjawab, tidak. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kamar-kamar itu ditempati oleh mereka yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Para penghuni setiap tingkat di surga tidaklah memperoleh nikmat yang sama. Setiap tingkat memiliki kenikmatan tersendiri yang tidak terdapat pada tingkat yang lebih rendah darinya. Semakin tinggi tingkatan surga, maka akan semakin luas pula kenikmatan yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 22-26 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan yang besar atau surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Ar-Rahiqul Makhtum adalah khamar terbaik. Tasnim adalah minuman paling tinggi nilainya di surga, minuman murni bagi para muqarrabin dan minuman campuran bagi ahli surga. Disebutkan pula bahwa seseorang yang mati syahid akan memperistri 72 bidadari. Al-Miktam bin Ma'ti Karib meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang mati syahid akan mendapat 7 kenikmatan. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya semenjak tetes pertama darahnya. Yang kedua, dia bisa melihat tempatnya di dalam surga. Yang ketiga, dia akan dihiasi dengan perhiasan iman. Yang keempat, dia akan menikahi 72 bidadari. Yang kelima, terbebas dari azab kubur. Yang keenam, dia akan aman dari huru-hara hari kiamat. Yang ketujuh, dia akan dikenakan di kepalanya mahkota ketenangan. Satu batu yakut yang ada padanya lebih baik dari dunia beserta isinya, dan dia mendapat hak untuk memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Sedangkan penghuni tingkatan terendah dalam surga hanya mendapatkan 2 istri dari bidadari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah tingkatannya adalah seorang lelaki yang dibebaskan Allah dari neraka sebelum masuk ke dalam surga. Kemudian ditampakkan baginya sebatang pohon rindang. Dia berkata, ya Robbi, dekatkan aku ke pohon itu agar aku bisa bernaung di bawahnya. Lalu Allah mengingatkannya, mintalah ini dan itu. Ketika keinginannya terputus, Allah berfirman, itu milikmu beserta 10 kali lipat yang semisalnya. Kemudian dia memasuki istananya. Lalu dia didatangi oleh 2 bidadari yang menjadi istrinya. Keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untukmu. Dia berkata, tidak seorang pun yang mendapatkan karunia seperti apa yang aku dapatkan ini. Demikianlah sahabat Enas 20 Channel, kisah mengenai Mbah Jum dan tingkatan di dalam surga. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.